pemirsa dimanapun Anda berada, senang dapat berjumpa dengan Anda melalui talkshow ini. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Pemirsa, sekarang kita hidup di planet bumi yang sudah tua dan renta, yang terus mempersolek diri dengan modernisasi dan pengembangan teknologi di segala bidang pekerjaan manusia. Inilah era digital yang memberi kemudahan dalam seluruh pekerjaan manusia. Saat ini kita akan membahas secara general tentang teknologi dan generasi Y dan Z. Untuk itu telah hadir di studio narasumber yang akan berbicara tentang teknologi dan generasi Y dan Z. Selamat datang untuk Bapak Pendeta Joy Kalyando, sekaligus dua orang bintang tamu yang merupakan perwakilan generasi Y, Saudara Riando, dan selamat siang juga untuk Saudara Jenly dari generasi Z. Pak, saya mau tanya, bagaimana bisa nggak Bapak menjelaskan tentang teknologi dan generasi Y dan Z? Baiklah, terima kasih. Betapa penting untuk memahami teknologi dan generasi Y maupun Z. Tentu kita ketahui dulu teknologi itu apa. Nah, secara etimologi teknologi dari dua kata ya, tekne dan logos. Tekne ini berbicara tentang sebuah kreativitas, sebuah karya, atau sebuah inovasi-inovasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan. Kemudian logos berbicara tentang ilmu. Maka teknologi ini adalah hal yang berhubungan dengan sains, berhubungan dengan alat yang digunakan untuk kemudahan manusia dapat melakukan aktivitas. Ya, tentu ini mencakup seluruh bidang, baik bidang ekonomi, pertanian, di bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, kesenian, budaya, dan sebagainya, tentu bersifat multidimensial. Sehingga teknologi ini harus ditemukan bahwa efektivitas pekerjaan manusia itu dimudahkan oleh alat-alat itu. Nah, telah berkembang mulai dari tentu saja ketika memahami secara historis, tentu secara general saja, bagaimana perubahan-perubahan teknologi atau perkembangan teknologi itu bisa terjadi secara signifikan. Paling tidak kita bisa mulai dari gerakan revolusi industri. Ya, revolusi industri di abad 18, 1700 sekian. Disitulah teknologi mulai disebut berkembang, bahkan ada yang menyebut mutakhir. Nah, seiring berjalannya waktu, maka teknologi itu terus memperbaiki diri sehingga perubahan-perubahan dari hasil explore dari para penikmat atau user yang justru akan memperlihatkan bahwa ternyata kebutuhan akan teknologi ini merupakan hal vital dalam perjalanan hidup manusia, karena tentu kita tidak bisa mengandalkan tenaga manusia saja, namun harus masuk kepada bantuan untuk tenaga manusia, yaitu peralatan-peralatan yang berbasis teknologi. Nah, sejak revolusi industri hingga hari ini kita sudah masuk pada revolusi industri 4.0. Ya, 4.0 ini berbicara tentang sebuah kecanggihan teknologi yang sudah berbasis digital. Nah, berarti kita dapat menyebut hari ini adalah era digital. Di era digital, maka semua kemudahan untuk berbuat sesuatu dalam pekerjaan, baik di kantor, masalah pendidikan, sehingga teknologi ini, teknologi baik di bidang pendidikan, teknologi di bidang ekonomi, teknologi di bidang kemiliteran, teknologi di bidang sains, teknologi di bidang kebudayaan maupun kesenian, dan sebagainya, itu tentu akan mendapatkan sentuhan untuk efektivitas, efisiensi dari prosesnya. Hari ini tentu kita akan menyaksikan bahwa kecanggihan teknologi hari ini adalah kecanggihan yang tentu saja tidak pernah ada di zaman dulu. Nah, kemudian orang sangat populer menyebut dengan era millennials atau generasi Y.
Tentu tidak serta-merta generasi Y itu muncul. Ada generasi awalnya namanya generasi baby boomers, ya. Generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1960 ke belakang, ya, ke belakang. Lalu setelah itu ada generasi X. Generasi X itu adalah generasi yang lahir tahun 1961 sampai 1980. Jadi saya termasuk generasi X. Kemudian generasi Y, ya, generasi Y itu generasi yang dijuluki generasi millennials, adalah kelompok yang lahir di tahun 1981 sampai tahun 2000. Nah, generasi ini adalah generasi yang menikmati modernisasi. Jadi kemajuan teknologi modern yang makin mutakhir dengan perkembangannya sekaligus memperlihatkan perilaku modernisme yang ditampilkan oleh para penikmat generasi modern ini. Di generasi ini tentu mengenal komputer, mengenal internet, mengenal lebih jauh lagi tentang kemudahan teknologi berbasis internet. Nah, lalu kita lihat bahwa kemudahan itu yang diberikan seperti perkembangan prosesor. Bayangkan zaman dulu kita masih mengenal Pentium, kemudian ada core to dual core. Lalu kemudian sekarang kita bisa menyaksikan munculnya Core i3, Core i5, Core i7. Nah, kemudian di zaman yang ada sekarang ini adalah generasi Z yang lahir dari tahun 2001 sampai 2020. Ya, jadi sampai tahun ini kita menemukan sebuah gerakan kemajuan teknologi generasi Z ini yang kemudian dapat disejajarkan dengan gerakan postmodern. Ya, tadi generasi Y itu generasi modernis, kemudian sekarang generasi postmodern. Generasi ini adalah generasi yang bisa saja anti modern, yang banyak aturan, yang tersistematisasi. Tapi kemudian generasi Z ini adalah generasi yang lebih liberal, lebih bebas. Dia membebaskan semua orang untuk beraktivitas, berkreasi, memunculkan ide, inovasi, dan apapun dapat disebut benar. Karena cara berpikir orang-orang postmodern adalah orang-orang yang tidak mau dikekang oleh aturan apapun. Jadi bersifat membias, liberal, dan semaunya sendiri. Sehingga tidak ada kebenaran absolut pada generasi ini. Generasi ini lebih cenderung untuk apapun yang dilakukan orang tidak bisa disalahkan. Semua benar. Makanya bisa kita stereotip sebagai orang-orang yang kecenderungannya bebas, liar, begitu, tak terkendali. Bayangkan secara perilaku orang-orang di generasi ini adalah generasi yang bukan saja cuek seperti generasi Y, tapi generasi Z ini generasi yang lebih banyak justru berdiam diri, menjadi orang yang tidak peduli lingkungan, tidak peduli lagi dengan sesama. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia bisa menyatu dengan gadget. Nah, walaupun sejak dari generasi Y itu sudah menjadi penikmat gadget, generasi Z lebih lagi. Ini sekarang kita bisa ketahui bahwa mereka akhirnya menjadi penikmat seperti muncul TikTok, ya. Lalu kemudian ada muncul sekarang kemudahan. Dulu di generasi Y itu masih kabel, sekarang dari kabel. Berarti sudah generasi Bluetooth, generasi yang makin instan. Berarti kecepatan prosesor pun sudah sampai ke prosesor 4.0 sampai 4.40. Nah, ini adalah kecanggihan tercanggih yang memang kecepatannya yang nanti akan menjadi transisi menuju dari 1G, 2G, 3G, 4G, muncul 5G, lalu kemudian dari sirkuit yang terintegrasi dengan kemudian akhirnya berproses sampai kemudian nanti munculnya biochip. Ya, dari microchip, nanochip, kemudian akhirnya sekarang pakai apa yang lebih kecil lagi, nanti akan lebih kecil lagi yang namanya biochip, karena dia tidak lebih besar dari
butir beras. Nah, disebut biochip karena itu akan nanti ditanam di tubuh. Nah, justru tingkat kejahatan makin meningkat di sini. Tingkat kejahatan di generasi Z, generasi postmodern, generasi liar, generasi yang tak terkendali memang membias semua pemikirannya, aktivitasnya. Ini menjadi tantangan yang luar biasa. Jadi ada positif, ada negatif di balik setiap generasi yang muncul. Saya kira itu dulu yang bisa saya uraikan tentang teknologi dan generasi Y dan Z. Tentu setelah generasi Z, kita nanti bicara tentang futuristik lagi. Ada generasi Alpha. Ini generasi nanti orang yang lahir tahun 2021 sampai seterusnya. Nah, dia akan menjadi generasi yang paling mengerikan. Karena generasi Alpha ini adalah generasi yang nantinya jauh lebih liar lagi daripada generasi Z. Maaf saya menggunakan kata liar itu yang barangkali bisa bermakna pejoratif. Kalau diameliorasikan, maka generasi Alpha ini ada generasi yang memang berada pada titik nadir moral yang sudah tidak lagi diperhitungkan. Jadi artinya moral itu gak ada lagi yang namanya preskriptif, gak ada lagi yang namanya normatif. Semua normatif cuma di generasi Y. Generasi Z sudah mulai membias, generasi Alpha sudah mulai tanpa aturan. Artinya orang semakin beringas, orang semakin tidak peduli, orang semakin immoral. Maka perilaku-perilaku yang muncul ini menjadi sesuatu yang harus diantisipasi perilakunya dengan cara bagaimana orang itu didekatkan dengan pertama pengetahuan tentang dampak, lalu kemudian berbicara tentang kehidupan spiritual. Dia harus diarahkan ke situ untuk bisa memahami lebih smooth, memahami tentang perjalanan. Ya, saya kira demikian dulu. Saya kembalikan. Setelah kita mendengarkan uraian dari Bapak Pendeta Joyke mengenai teknologi dan generasi Y dan Z, saya mau bertanya nih kepada kedua bintang tamu kita, pengalaman kalian sebagai generasi Y untuk saudara Riando dan Z untuk saudara Samuel seperti apa sih? Mungkin duluan untuk saudara Riando. Oke, kalau saya dari generasi Y itu karena saya lahir di 97 ya, masih termasuk generasi milenial. Pengalaman saya sih untuk gadget ya, untuk teknologi itu sih emang udah kenal banget untuk kami generasi Y itu, karena apapun yang digunakan sekarang itu kalau nggak ada gadget itu kayak nggak mungkin lah kalau buat generasi sekarang. Soalnya contohnya kalau untuk di sekolah pun apapun itu udah pakai gadget semua gitu. Bahkan guru pun untuk belajar pun guru-guru udah memakai media sosial semua, teknologi semua kalau di zaman generasi saya yang ini. Jadi semuanya itu apapun itu udah nempel banget, jadi udah nempel banget itu sama gadget, mau dari pelajaran, bahkan olahraga pun, permainan pun semua udah di gadget semua sih. Kalau generasi Z sih menurut saya sendiri lebih berkembang dari generasi Y. Soalnya dari generasi Z itu dari kecil kita udah tahu itu gimana megang smartphone, HP, internet. Biasanya kan generasi Y itu di usia remaja sampai dewasa, orang tua tuh baru bisa dia megang smartphone, gadget gitu. Nah, kalau di generasi Z itu dari kecil, bahkan dari bayi umur 3 tahun, 4 tahun itu rata-rata udah ngerti main HP, main smartphone. Jadi mereka udah ngerti caranya lebih, bahkan nanti mereka pada saat mereka menginjak remaja, mereka bakal bisa lebih jago dari generasi Y ini nih yang udah jadi orang tua. Nah, itu malah mereka generasi Z ini yang ngajarin ke generasi Y gimana caranya gunain internet lebih berkembang lagi gitu. Pertanyaan selanjutnya nih buat kalian berdua. Apakah kalian berdua ikut merasakan adanya dampak perilaku generasi terhadap pertumbuhan rohani kalian? Kalau menurut saya dari generasi Z sendiri itu sangat berdampak ya, karena lingkungan ini yang di generasi Z sekarang itu dibilang sangat duniawi sekali. Jadi mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada yang rohani.
Jadi mereka tuh lebih mementingkan apa yang menurut mereka senang, apa yang menurut mereka itu bahagia, apa yang menurut mereka itu lebih enak lah. Sedangkan hal rohani itu menurut mereka tuh kayak basi zaman dulu, itu kayak cuma buat orang tua doang kayak gitu. Bagaimana tanggapan kalian berdua mengenai solusi yang diberikan oleh Bapak Pendeta? Atau mungkin kalian punya versi lain untuk Ya solusinya kalau menurut saya sih gimana di dunia rohani, dunia gereja ini gimana caranya kita tuh yang pemuda-pemuda gereja ini bisa merangkul-rangkul pemuda-pemuda di sekitar kita tuh yang masih masa bodoh dengan kerohanian itu. Jadi kayak misalnya kita harus buat acara yang semenarik mungkin, yang mungkin bisa berkembang buat mereka pikir ini asik juga ternyata di gereja, ada kegiatan di gereja tuh biar mereka tuh mau ikut kita bareng kita, jadi nggak menganggap kerohanian itu sebagai suatu hal yang nggak menguntungkan buat mereka lah gitu. Oke, setelah kita mendengarkan semuanya, saya memberikan waktu untuk masing-masing dari baik bintang tamu maupun dari narasumber untuk closing statement. Dari saya, generasi Z itu kita harus tahu gimana caranya cara menggunakan teknologi yang benar. Jangan anggap teknologi itu sebagai salah satu sisi yang negatif saja. Kita bisa menggunakannya untuk hal yang positif. Terima kasih. Oke, setelah kita mendengarkan pengalaman dari Saudara Samuel dan Saudara Rian, sekarang kita lihat dampak-dampaknya bagi hubungan terhadap orang tua dan terhadap Tuhan. Kita kembali ke Bapak Pendeta. Jadi dampak apa saja yang dapat diidentifikasi Pak dari generasi Y dan Z terhadap pertumbuhan rohani? Iya, kalau kita memahami tentang penerimaan manusia dalam hal transisi ya era, tentu kejutan-kejutan salah satunya adalah ketika beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Mereka yang baru melek teknologi modern atau seperti di generasi Y ini sudah mengenal internet, di mana tingkat kesibukan mereka akan lebih banyak disita di ranah-ranah berhubungan dengan teknologi modern, dunia komputer ya. Sehingga sama seperti yang diuraikan tadi bahwa ada dampak-dampak negatif tapi juga ada dampak positif, karena justru hadirnya teknologi itu semakin mutakhir, semakin memberi kemudahan. Berarti kualitas pekerjaan harusnya semakin baik ya. Realita dari hasil pekerjaan ini harus memperlihatkan efektif dan efisiensi yang lebih tajam. Artinya grafiknya pun kalau kita mencoba membuat grafiknya mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada proses pekerjaannya. Namun di sisi lain kalau kita melihat dari sisi negatif, tentu kita juga menemukan hal-hal yang mengindikasikan bahwa orang ini telah mengalami perubahan perilaku. Ketika seseorang sekian lama itu terjun menyatu dari proses adaptasinya dengan teknologi, kemudian menjadi teknologi minded, menjadi orang yang gadget minded, yang semuanya bayangkan mereka tidur dengan HP, bangun tangan masih pegang HP. Ketika pun bangun, yang pertama mereka lakukan adalah buka HP. Nah, kalaupun nanti lebih lanjut, sudah agak siang sedikit, mereka main game. Nah, pada masalah ini akan berdampak negatif sekaligus terhadap, baik terhadap orang tua maupun terhadap pelayanan. Nah, terhadap orang tua, ada banyak keluhan-keluhan yang sama dari para orang tua melihat adanya perubahan perilaku pada anak mereka. Seperti malas. Jadi kecenderungan generasi Y dan Z ini akan menggiring setiap orang karena kesibukannya di gadget menjadi malas. Ya, tidur pun semakin malam, bahkan pagi.
Kenapa? Sekarang game lebih menarik daripada yang lainnya. Apalagi sekarang orang distimulasi dengan berbagai kegiatan berhadiah, lomba-lomba game. Apalagi sekarang ada game online. Bagaimana bisa membuat teman-teman menyatu dengan kita secara solider. Kemudian ada tantangan-tantangan tersendiri, dan sekaligus menjadi sebuah tuntutan wajib seolah-olah bahwa di usianya kalau tidak main game maka belum keren. Bahkan mereka hadirnya banyak sekali program game, maka yang terjadi adalah inovasi game itu akan membuat mereka terus mencari tahu, gak pernah selesai. Kita bisa bandingkan bahwa mereka disuruh belajar, alasannya sedang belajar daring, sedang belajar dengan cara searching. Tapi itu cuma sebentar, ketika orang tua masih pantau, mereka masih lakukan. Tapi begitu orang tua pergi, sudah lain yang dibuka. Bisa saja game, bahkan ada yang terjebak dengan adanya tawaran-tawaran yang sebenarnya bersifat pornografi. Ya kan? Artinya karena kita tidak mengakses, tapi dia datang sendiri. Ketika muncul di layar depan sebagai promo atau iklan, akhirnya banyak yang merasa penasaran, tertarik, buka, dan ya menjadi penikmat. Nah, bayangkan bahwa perilaku yang akan terjadi dalam kehidupan generasi Y dan Z ini menjadi anak-anak yang membangkang, memberontak, menjadi anak yang tidak dapat lagi dikendalikan orang tua. Sehingga orang tua pun ketika berbicara bisa dimulai mama so tahu aja, nggak ngerti apa-apa. Bahkan mereka bisa bodoh-bodohin orang tua dengan istilah-istilah modern, istilah-istilah modern maupun postmodern yang berhubungan dengan kecanggihan teknologi. Sehingga orang tua yang tidak mengikuti kecanggihan ini atau istilah-istilah pada era ini, maka mereka menjadi korban dari generasi ini. Ya. Kita bukan hanya melihat bahwa anak-anak ini korban, orang tua juga bisa jadi korban. Kenapa? Orang tua yang tidak ngerti dibodoh-bodohin sama anak, dibombongi sama anak, seolah-olah beralasan. Karena tingkat rasional dan logika anak itu semakin kuat, daya kritisnya bertambah-tambah, yang membuat akhirnya orang tua bisa kewalahan. Orang tua bisa satu kata, anak bisa 10 kata. Disuruh apa? Tunggu. Akhirnya tidak jadi. Disuruh apa? Tunggu dulu. Sebentar lagi, dikit lagi. Karena lagi tanggung gamenya. Nah, bayangkan, jangan tanya tentang dampak rohani. Justru akan makin menurun. Doa sudah enggak. Jangan bilang mereka mau baca Alkitab. Doa pun tidak. Baca Alkitab artinya sama seperti pernyataan Samuel, bahwa sudah pasti akan ada sikap menghindari pelayanan, menghindari gereja, menghindari doa, menghindari persekutuan. Karena persekutuan mereka dengan gadget lebih menarik daripada persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini kan bahaya-bahaya di era modern dan postmodern, generasi Y maupun generasi Z. Kalau gereja tidak peka dan tidak memiliki strategi atau program untuk mengantisipasi, bahkan terjadi yang namanya kehilangan satu generasi, bahkan 2 generasi sekaligus. Kita akan kehilangan generasi Y dan generasi Z semakin dikalahkan oleh hedonisme. Ya, ini ada 3 gerakan hedonisme, gerakan materialisme, dan gerakan sekularisme. Ini akan menyeret pemikir-pemikir muda, dalam hal ini orang yang ada di generasi Y maupun Z ini, yang membutuhkan pembinaan, pengawasan, bahkan arahan-arahan yang tentu berdasarkan konteksnya dan melihat kebutuhan-kebutuhan dengan melakukan pendekatan persuasif secara psikologis untuk merebut mereka kembali. Nah, saya kira karena melihat betapa bahayanya, maka harus ada solusi. Tentu ada segmen untuk bicara solusi tentang
tentang hal ini. Saya kembalikan dulu. Wah, ternyata dampaknya begitu besar ya Pak ya di kehidupan rohani dari masing-masing generasi. Pertanyaan yang sama nih untuk Samuel dan Ria. Apakah kalian berdua ikut merasakan adanya dampak perilaku di generasi kalian? Kalau saya sih ya berdampak sih, udah berdampak banget sih untuk saya. Soalnya dengan apapun yang saya lakukan itu karena ada di masa yang saya lihat di generasi ini, ya semuanya itu udah berbau dengan gadget gitu loh. Bahkan untuk contohnya untuk melamar pekerjaan aja itu udah berbasis online semua gitu. Kita kalau nggak pakai gadget kita nggak bisa kerja, udah nggak bisa kerja. Dan dalam pekerjaan pun itu juga kalau kita nggak menguasain komputer atau apapun yang berbasis media sosial itu bakalan susah buat bekerja juga. Jadi yang berdampak buat saya itu yaitu kalau misalkan saya tidak menggunakan gadget ataupun teknologi yang sekarang udah ada, ya mencari pekerjaan itu juga udah susah sekarang. Dampak buat saya itu pribadinya lebih cenderung ke pekerjaan sih kalau menurut saya pribadi. Oke, kita kembali ke Bapak Pendeta nih. Pak, jadi gimana untuk solusi dan antisipasi yang bisa diambil oleh kedua bintang tamu kita saat ini? Ini sebuah fenomena dan realita yang tidak dapat dipungkiri, disangkali bahwa inilah kehidupan nyata dari generasi Z maupun Y. Kedua generasi ini adalah orang-orang yang seperti saya katakan tadi adalah korban teknologi, ya, gadget. Maka seperti uraian mereka tadi, tentu karena ada dampak negatif, ada dampak positif. Kita lihat dulu, solusinya adalah bagaimana memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang berbasis digital dalam gereja. Berarti pelayanan multimedia harus menjadi salah satu daya dorong untuk mengakomodir ide kreatif dari para penikmat di generasi Y maupun Z ini. Nah, kita lihat dulu mereka lagi menggandrungi apa? Apa yang digandrungi mereka? Yang salah satunya tentu games. Nah, kira-kira bisa nggak kita membuat kegiatan-kegiatan games dalam program-program gereja? Daripada mereka ada di kelompok-kelompok yang bisa membuat mereka terpancing melakukan hal-hal yang salah, termasuk bisa judi online, bisa terperangkap dengan kejahatan-kejahatan lain, maka lebih baik diarahkan pada kegiatan di mana gereja mampu memfasilitasi kebutuhan, hobi yang sedang marak di generasi ini. Gereja justru harus menghadirkan mereka dimulai dari misalnya menghimpun beberapa anak muda kemudian buat brainstorming tentang pelayanan-pelayanan berbasis digital. Tentu seperti yang bisa kita lakukan hari ini adalah salah satu penyaluran. Nah, cuma barangkali ketika awal ini adalah masih pengenalan-pengenalan tentang digital sejauh mana plus minusnya. Maka gereja juga harus menjadikan gereja itu gereja digital. Nah, harus terpenuhi yang namanya fasilitas-fasilitas teknologi yang mendukung kegiatan gerejawi. Nah, tentu sudah tidak asing lagi kalau kita bisa melihat adanya proyektor, adanya mixer digital, adanya yang sekarang wireless mic, dan tentu secara kreatif khotbah-khotbah menggunakan PowerPoint, akan ada juga di variatif dengan video
ataupun hal-hal lain yang kira-kira memiliki sentuhan-sentuhan yang real dengan gadget atau teknologi informasi. Nah, yang tak dapat dilupakan adalah mereka diajak berbicara, diajak tukar pikiran. Nah, barangkali dari setiap pertemuan adanya brainstorming itu akan memancing adanya kebutuhan yang harus diwadahi oleh gereja, sehingga tak dapat menafikan bahwa mereka adalah generasi yang harus diselamatkan. Maka ancamannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau gereja tidak berperan aktif, maka akan kehilangan yang namanya front terdepan gereja. Front terdepan gereja itu, tulang punggung gereja itu adalah kaum muda. Dan kaum muda ini adalah orang-orang yang di generasi Y dan Z. Nah, kalau begitu, tak dapat ditawar lagi bahwa harus ada berbagai program kreatif yang berbasis komputer, berbasis digital, berbasis media sosial, dan hal-hal lain yang sesuai dengan gandrungan anak-anak muda sekarang. Nah, tentu dibarengi dengan pembinaan dan doa, lalu kemudian melakukan adanya simposium-simposium yang kira-kira dapat melibatkan mereka untuk ikut mengevaluasi adanya perkembangan atau fenomena yang hari ini kita harus pertanyakan, mau dibawa kemana generasi ini kalau semuanya telah disita waktu oleh gadget. Bahkan Alkitab nggak dibawa lagi kan, yang dibawa adalah HP. Mungkin awalnya buka Alkitab, tapi setelah itu buka lain. Saya pernah menyaksikan ekspresi berbeda saat orang dengan khotbah. Saya bisa tangkap bahwa orang itu tidak buka Alkitab, tapi dia sedang buka medsos. Nah, sebab saya selalu eye contact dengan jemaat kalau berkhotbah, maka saya langsung bisa menemukan orang itu mendengar firman atau tidak. Saya juga bisa melihat bahwa orang itu menghayal atau tidak, mana fokus, mana tidak. Secara psikologi kami telah belajar tentang gestur, ya, ekspresi. Jadi bagaimana memahami jemaat dari gestur dan ekspresinya, sehingga kita bisa tahu orang ini fokus atau tidak. Coba bayangkan banyak sekali jemaat yang kehilangan berkat di gereja cuma gara-gara pengaruh negatif dari gadget itu. Gadget itu juga bisa menjadi penyaluran orang untuk iseng melakukan hoax dan banyak lagi hal-hal yang negatif. Nah, maka melihat hal ini, identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan moral sosial di dunia generasi Y maupun Z ini sudah wajib hukumnya untuk gereja menyoroti hal ini dan kemudian merancang sebuah strategi mulai dari pembinaan pembelajaran sampai ke action plan menyangkut tentang pelayanan-pelayanan berbasis multimedia. Jadi saya kira tentu pengembangan dari apa yang menjadi solusi yang disampaikan hari ini dapat juga di follow up dengan berbagai konseling-konseling yang bisa dilakukan, ya. Konseling terhadap anak-anak muda, diajak berbicara tentang gerakan-gerakan yang sedang bergulir hari ini dan semua fenomena-fenomena yang terjadi, lalu kemudian ajak mereka untuk menilai diri sendiri atau bereksistensi. Nah, bereksistensial itu keluar dari diri, kemudian lihat diri sendiri. Selain introspeksi, ada yang namanya ekstrospeksi. Kita lihat ke dalam dan kita lihat juga keluar. Nah, inilah bagian dari solusi gereja yang tentu harus diaktualisasikan dengan berbagai program yang saya sudah sebutkan tadi. Ya, tentu kita berharap sambil berdoa, berikhtiar bagaimana merebut generasi ini dari kekuatan gerakan sekularisme. Bahkan di sana ada satanisme yang tidak terasa. Sebab memang salah satu keinginan iblis adalah menggiring mereka jauh dari gereja. Dan sedang berhasil. Kesibukan yang paling banyak adalah kesibukan gadget.
Kesibukan kalau bicara tentang waktu yang dialokasikan terbanyak adalah di gadget. Dan ini orang sedang menuju maut. Kenapa? Berbahaya kalau tidak dikendalikan. Bukan sebuah larangan tidak boleh pegang gadget, tidak boleh main game, tidak boleh medsos. Tapi kita bicara tentang waktu yang tidak berkualitas lagi dengan Tuhan dalam perspektif iman Kristen. Maka mereka harus ditemukanlah sebuah metode yang tepat dengan pendekatan-pendekatan kontekstual pada mereka di generasi Y dan generasi Z untuk mendapatkan sinkronisasi pemikiran antara apa yang dipikirkan generasi ini yang dapat ditangkap oleh gereja, sehingga itu yang disebut bersinergi antara orang tua dengan generasi muda ini untuk merancang sesuatu yang bermanfaat dan menumbuhkan kehidupan iman dan rohani mereka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai solusi bagi generasi. Bagaimana tanggapan kalian berdua mengenai solusi yang baru saja diuraikan? Atau kalian punya versi lain untuk solusinya? Untuk pribadi saya sih dengan apa yang tadi Pak Pendeta udah bilang, benar sih kalau untuk solusinya ya gimana, ini sih lebih ke gimana kita lebih mengolah itu internet dengan cara kita sendiri, maupun itu baik maupun buruk sih itu tergantung kita masing-masing. Cuman untuk solusinya ya lebih lebih positif aja buat ke menggunakan internetnya. Soalnya sih banyak yang kasus-kasus kan, ya seperti yang tadi Pak Menteri bilang, judi online atau beberapa yang situs negatif pun itu di kalangan kami sih, bahkan dari yang masih 10 tahun ke 11 tahunan yang pernah saya ketemuan, pengalaman pribadi saya udah alami berbagi atau saya udah temuin sendiri, itu sih banyak yang udah negatif banget melalui internetnya, mulai dari judi atau pornografi pun semuanya saya udah pernah alamin dan udah pernah lihat juga. Jadi ya tergantung dari kita isi untuk menggunakan internetnya lebih baik lagi. Gitu dari saya. Baik, untuk yang terakhir nih, boleh kasih pesan dan untuk pemirsa generasi Y dan Z, mungkin dari Bapak Pendeta dulu pesannya untuk generasi Y dan Z. Ya, untuk generasi Y dan generasi Z, ketahuilah bahwa Anda ini adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Anda dihadirkan di dunia bukan kebetulan, tetapi berdasarkan rancangan Allah untuk kepentingan Allah. Jadi Anda bukan Anda punya, Anda adalah milik Tuhan. Ketika Anda adalah milik Tuhan, Anda harus sadar bahwa Anda harus punya respon terhadap panggilan. Karena setiap orang yang dilahirkan di dunia tentu memiliki panggilan khusus. Ada sebuah kepercayaan khusus yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, karena tentu keistimewaan kita ini adalah orang yang sudah dipikiran Allah jauh sebelum di dalam kandungan, seperti Yeremia 1 ayat 5. Dan juga generasi atau kita ini adalah generasi pilihan, generasi yang dipilih Allah untuk melakukan sesuatu yang menyatakan kemuliaan Allah, menjalankan amanat agung dan berkreasi sebisa mungkin untuk sebuah bentuk partisipasi atau keterlibatan kita dalam pelayanan. Lalu kita tentu memberi diri karena kita telah dimandati atau telah mendapatkan yang namanya peneguhan, telah ditabiskan untuk menjadi seseorang yang menjadi alat kemuliaan. Karena gereja adalah spektrum Kristus di tengah dunia, maka kita harus menampilkan perilaku-perilaku baru yang menjadi model dari ajaran-ajaran Alkitab seperti yang diteladankan oleh Yesus.
Maka tentu saja saya ingin menyadarkan kepada kita semua, tentu bukan hanya generasi Y maupun Z, tetapi juga para orang tua dan pihak gereja, agar dapat cakap untuk memperhatikan hal ini dan lebih berpikir bahwa ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Good is not enough when better is possible. Baik tidaklah cukup ketika yang lebih baik itu mungkin. Mungkin kita bisa menganggap baik adanya kongko-kongko, baik untuk bisa belajar dari internet, tetapi kalau tidak dibatasi menjadi tidak baik. Meskipun ada yang baik itu, tentu yang lebih baik juga memungkinkan. Kalau memungkinkan semua kegiatan-kegiatan bisa dialihkan ke ke komunitas gereja, maka itu kan jauh lebih baik. Apakah gereja bisa mewadai, memfasilitasi? Bisa, tergantung bagaimana kita membicarakan rencana yang bisa dilakukan yang bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati Anda sebagai generasi yang disebut tulang punggung, yang disebut front gereja. Anda harus mengerti posisi Anda siapa di mata Tuhan, dan ada tanggung jawab yang akan dituntut Tuhan di akhirnya. Maka lakukanlah tanggung jawab, kewajiban-kewajiban di hadapan Tuhan itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan incarlah yang namanya surga. Kalau tidak, engkau menangis dan tidak ada jalan keluar lagi. Tuhan beserta Anda sekalian. Amin. Pesan dari saya sih mungkin udah diomongin sama Pak, kita semua udah lengkap sih. Kalau buat saya sebagai generasi ya juga, dengan perkataan kayak gini saya merasa tersindir sebagai pribadi, tapi itu juga buat menguatkan saya. Jadi benar apa kata Pak Pendeta, kita bukan milik kita milik Tuhan. Jadi kita sebagai generasi milenial, benar kata Pak Pendeta, kita adalah tulang punggung, dan kalau bukan kita yang ini, siapa lagi gitu. Jadi jadi benar kata Bunda, sebelum terlambat jangan sampai benar-benar nangis darah pun itu udah terlambat. Jadi tergantung dari kita masing-masing. Kita lihat dari kita sih siapa sih sebenarnya. Kita itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi pesan saya ya, tahu diri sebagai generasinya apa yang harus kita lakukan sekarang. Udah. Terima kasih untuk narasumber kita, Bapak Joyke Liando, beserta dua bintang tamu kita dari generasi Y, yaitu Rian, dan dari generasi Z, Samuel. Demikian acara talkshow kita hari ini, kiranya dapat memberkati Anda semua. Sampai berjumpa lagi di acara talkshow selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.